atau media mainstream ya lainnya, agar benar-benar terlihat itikat baiknya ya, demi menjaga kehormatan daripada klien kami ini, Saudara BRB Kumalasari. Nah, agar kami juga bisa mengurai satu persatu permasalahan, karena ada beberapa pasal juga yang akan kami terapkan dalam peristiwa hukum ini. Di antaranya yang akan kami laporkan berikutnya adalah beberapa orang ya, terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dan junto pasal 318 KUHP tentang prasangka palsu. Ini akan kami laporkan. Kenapa? Karena Saudari BRB Kumalasari yang sudah teraniaya dan sudah luka berat kemarin, sudah jelas-jelas videonya dalam proses visum rem apertum di dalam rumah sakit yang kemarin menangani perkara tersebut. Itu sudah jelas lukanya, videonya gamblang dan kesakitan seperti apa. Klien kami ini itu luka baru, dianggapnya luka lama dan dibuat-buat. Nah, fitnah ini juga yang muncul akhirnya pada peristiwa hukum ini yang akan mengakar kepada delik aduan absolut. Makanya saya meminta kepada rekan kita di seberang sana ya, agar segera meminta maaf. Saya belum menjelaskan secara signifikan ya. Yang jelas rekan-rekan kita ini telah melakukan laporan yang sama dengan dugaan penganiayaan ya secara bersama-sama, dugaan pelanggaran pasal 351 KUHP junto pasal 170 KUHP. Ini merupakan satu fitnah yang bukannya dengan itikat baik mereka meminta maaf, malah mereka ingin menjolimi klien kami dan bahkan ingin memenjarakan klien kami dengan rekannya, Saudara Sunan Kalijaga. Nah, ini suatu perbuatan yang sangat tercela sekali bagi profesi advokat ya, dan sangat melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kami meminta kepada rekan-rekan kita di seberang sana yang belum saya sebutkan namanya, segeralah meminta maaf, karena kami masih membuka ruang untuk mengejawantakan itikat baik kalian. Jangan sampai kalian nanti bermasalah dengan hukum, akhirnya kalian rugi sendiri. Karena kalau urusan dengan saya akan korek semuanya ya. Karena kalau urusan dengan saya, hati-hati, saya akan korek semuanya sampai ke dapur-dapur kalian, saya korek. Jadi saya nggak main-main. Ini karena saya menjaga marwah organisasi kami, Pembasmi, dan dengan melecehkan wakil sekretaris jenderal kami ini, Ibu Kumalasari, itu sama dengan melecehkan organisasi advokat kami. Dan kami menganut sistem hierarki, garis komando dari atas sampai bawah. Jadi satu dicubit, kami merasakan semuanya. Nah, hari ini kami mewujudkan itu. Jadi kami membawa tim kami dari DPP. Kami beri peringatan sekali lagi kepada rekan. Kami kasih waktu sampai besok untuk meminta maaf segera. Jika tidak minta maaf, maka kami akan melaporkan ini dengan dugaan pelanggaran prasangka palsu dan laporan palsu. Saya rasa itu aja mukadimah dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat kuasanya. Tunjukin bang. Tunjukin ke. Surat kuasa dari kantor hukum M. Firdaus Oyowo S.A. Partner. Rasis mana? Jangan bang, jangan. Iya. Iya. Surat kuasanya ya. Ini ada 5 pengacara yang mendampingi, termasuk saya ya, mendampingi Saudara BRB Kumalasari nanti yang akan menangani perkara ini. Oke, mungkin saya lanjutkan kepada klien kami. Silakan Bu. Oke. Ya, jadi kejadian malam itu saya juga bingung ya. Ternyata dia itu kan advokat. Ketika ditanya sama Sunan, kamu itu siapa gitu, dia bilang saya cuma tamu aja. Kamu diundang nggak? Dia ngakunya kan tidak diundang. Nah, akhirnya ketika di mobil kan ternyata Dokter Samira telepon Sunan. Oh, Sunan itu kan pengacaranya dari Dokter Andreas, dimana kan itu juga berseberangan gitu dengan Dokter Samira gitu kan. Jadi memang di sini kan mensreanya kelihatan gitu. Mereka sepertinya dugaan kita kan memang sudah ada niat. Betul, itu yang
pertama. Dan dia juga sudah minta maaf atas ketidaksengajaan itu. Tapi kok tiba-tiba dia bikin laporan, kalau memang dia terluka kan harusnya cepet ya, detik itu juga. Seperti saya dan Sunan kan, saya jelas-jelas berdarah itu 2 jam lebih loh. Itu kalau bukan saya orang yang kuat, udah pasti, udah mungkin pingsan atau minimal nangis gitu. Tapi karena saya merasa saya advokat, nah mungkin saya nangis di depan media kan. Itu saya sampai tahan, kuku saya tuh sakitnya luar biasa. Dan sangat saya sayangkan ketika dia bikin laporan, kok bisa-bisanya bukannya dia merasa, apalagi kita sama-sama advokat ya, seharusnya ada empati gitu. Ini kok malah menghina saya lagi gitu. Oh ya, ini Nenek Berbi Kumalasari, maksudnya apa gitu. Saya ini lebih senior daripada dia gitu, dan saya tidak, kami semua tidak pernah ada kenal dia gitu kan. Gitu. Kok tiba-tiba berani seorang Hotman Paris aja tidak pernah loh berani menghina saya gitu. Itu seorang Bang Hotman yang udah jelas senior gitu. Dan kita semua saling menghormati. Kok ini dia yang masih junior main menghina saya? Kalau dia nggak bisa punya mata, nggak usah pakai mata gitu. Kalau memang buta silakan gitu. Jangan kalian itu advokat tapi kok malah body shaming, malah menghina-hina personal saya sebagai advokat. Itu kan tidak mencerminkan advokat yang baik. Dan kita juga akan bersurat kepada organisasi agar dia dicopot aja jadi advokat gitu. Karena ini tidak pantas seorang advokat itu kok malah body shaming di hadapan semua media, bahkan dia membuat laporan palsu ya kan. Dan dia juga bilang, yang membuat saya tersinggung, dia bilang, oh itu kan Nenek Berbi Kumalasari itu jempolnya juga kan sudah terkelupas dari sebelumnya. Dia harus membuktikan apakah jempol saya sudah terkelupas dari sebelumnya. Berarti kalau jempol saya sudah terkelupas dari sebelumnya, itu darah apa? Ya kan, pada saat saya terinjak dengan adanya kericuan itu darah siapa? Apakah kuku saya kuku palsu, saya pakai darah ayam gitu? Nggak mungkin dong, CCTV semua ada. Itu kan jelas-jelas, visum aja saya sampai kehilangan kuku saya loh. Udah jelas, dan itu juga didampingi penyidik di Rumah Sakit Pertamina. Saya sama Sunan sampai jam 4 pagi, termasuk saya juga diinfus, dan sampai detik ini saya kehilangan pekerjaan. Kemarin saya dapat callingan dari salah satu stasiun TV. Itu kita sudah lampirkan untuk menjadi bukti-bukti kerugian saya. Akhirnya saya nggak jadi, di cancel. Oleh karena kaki saya terluka. Itu kan kerugian saya yang saya derita, saya alami. Jadi dia juga harus mengganti rugi kerugian saya. Jangan sembarangan bicara aja. Buat apa saya mau drama-drama? Ini urusan hukum. Anda kan advokat, saya advokat. Jangan sembarangan menghina satu profesi loh. Kalau kita mau menghina dia, wah banyak banget celahnya. Tapi mulut saya tidak pernah begitu. Karena kita diajarkan saling menghormati, punya kode etik antar sesama advokat. Ya, apalagi kita advokat yang ngetop aja nggak pernah kita mau berani menghina orang. Nah, lu siapa kok bisa menghina gue? Ya kan, bisa seperti playing victim. Ya kan, lo bilang Sunan nggak mukul. Ya kan, seperti orang jadi kayak perempuan gitu. Jadi perempuan aja kalau memang tidak gentle. Saya yang perempuan aja gentle kok, sampai lagi nangis-nangis semua darah berceceran di studio saya masih tahan loh. Padahal itu sakitnya luar biasa. Dan akhirnya hasil visum dari dokter menyebutkan bahwa detik itu juga jari kuku saya itu, kukunya itu harus dicabut. Kalian bisa ngerasain dong bagaimana darah saya udah ngocor 2 jam lebih, sampai kita harus bikin LP dulu di Polres Jakarta Selatan, dan saya harus detik itu juga kuku saya full dicabut semuanya. Itu saya sampai mules ke kamar mandi, saya sampai diare kemarin karena saya ngebayang, oh my god, ini sih sakitnya luar biasa. Dan itu kesakitan saya sampai saat ini. Surat izin dokter ada, saya 2 hari tidak beraktivitas, ya kan, baru hari ini. Akhirnya pekerjaan saya kemarin, saya harusnya jadi bintang tamu di salah satu stasiun TV juga jadi hilang. Dan enak aja dia menghina-hina saya dibilang nenek, jempol saya terkelupas. Maka dari itu saya dan rekan pengacara kita akan meminta itikat baik dia untuk meminta maaf. Kita akan mengirimkan somasi 1 kali 24 jam dia tidak minta maaf, oke, kita langsung laporkan. Karena ini sudah sangat keterlaluan, dan laporan mereka juga diduga laporan palsu. Karena ini kan udah jelas paparan dari Sunan Kalijaga, sudah jelas kan, TKP-nya sudah jelas, ya kan, videonya sudah jelas. Bukan kayak mereka sebagai advokat, masa bikin laporan cuman ngunjukin video 1/4 doang. Kalau profesional kayak tim saya dong dengan Sunan Kalijaga, langsung paparan semuanya dari awal sampai akhir. Itu kan jelas, clean and clear gitu. Tunjukkan keprofesionalan kamu, jangan cuma bisa menghina. Ini contoh yang buruk untuk rekan kita sebagai sesama advokat. Terima kasih. Jadi yang perlu dijelaskan sekali lagi ya,
terkait dengan fitnahan yang dilontarkan kepada klien kami oleh oknum pengacara ini juga perlu diluruskan ya. Jadi kalian harus membuktikan. Karena apa? Kalau kalian bilang kalian yang teraniaya, bagaimana sih bentuk penganiayaan menurut kacamata hukum? Yang namanya penganiayaan itu nggak mesti mukul, didorong lalu kena orang itu luka, itu penganiayaan namanya. Luka secara jelas ya. Setelah divisum red apertum, klien kami ini memang benar-benar luka, itu menurut dokter. Karena dokter yang berhak mendalilkan. Kalau kalian mendalilkan kalian dipukul, silakan mendalilkan seperti adagium actori incumbit probatio, actori unus probandi. Siapa yang mendalilkan? Kalian yang harus membuktikan. Dan ingat rekan-rekan pengacara, saya berikan adagium satu lagi, vox populi vox dei. Suara kebenaran adalah suara Tuhan, dan kalian tidak akan pernah berkelit ketika Tuhan ikut campur. Bang, izin ke Berbi bang, ada trauma fisik nggak sih? Oh pasti jelas, karena kemarin itu bayangkan aja aku sama Sunan itu sampai jam 4 pagi loh di rumah sakit Pertamina didampingi oleh penyidik. Dan gimana sih perasaan udah kukunya, darahnya udah banyak banget ya, udah lemes banget. Terus dokter juga kan jelas karena itu memang lukanya pada saat itu, dokter bilang ini mau nggak mau Mbak Berbi kita harus cabut kuku karena kalau tidak itu nanti akan bisa infeksi ataupun busuk bagian kukunya itu. Terus saya sampai mules itu kemarin sampai dok saya mohon maaf izin dulu ke toilet ya saya bilang karena saya ngebayangin. Nah itu kan pada saat disuntiknya itu luar biasa. Itu saya sempat live in TikTok gitu walaupun ketika udah mulai dibius kan tidak boleh kan, tapi kan video-video itu jelas terpampang nyata dan saya posting di Instagram saya gitu untuk itu bukti loh bahwa ini loh yang terjadi akibat kericuan ini, kaki saya terinjak ya kan, kok bukannya mereka minta maaf malah mereka menghina. Jelas kerugian dan trauma fisik saya juga ada, kerugian saya pekerjaan saya juga ada, terus kita juga kan bayar rumah sakit juga kemarin lumayan juga itu hampir 7 juta kemarin sama Sunan juga. Ini kerugian semua yang diakibatkan oleh kericuan yang mereka buat gitu. Jadi sebetulnya sesama pengacara juga harus cerdas gitu loh. Ini kok malah melebar kemana-mana bahkan bikin laporan yang kita duga palsu karena tidak sesuai dengan CCTV dan TKP pada saat tempat kejadian. Apalagi dia menghina saya nenek. Mana pernah saya seumur hidup ada yang berani manggil saya nenek. Jelas-jelas anak saya masih 15 tahun baru naik SMA. Anak saya cuma 1, semua orang juga tahu, apalagi stasiun TV juga tahu, ya kan? Nggak mungkin dong yang namanya nenek, definisinya kan ketika saya punya anak, tiba-tiba anak saya melahirkan, nah itulah saya punya cucu, makanya saya disebut nenek. Lah kalau saya anak saya umur 15 tahun, apakah anak saya melahirkan? Hah? Dia harus membuktikan, itu kan menghina anak saya juga. Saya tersinggung dong sebagai orang tua begitu. Kan kurang ajar mulutnya. Emang kamu nggak punya orang tua apa? Main hina-hina orang seperti itu. Saya ini seorang ibu loh, nggak suka saya kalau sampai keluarga saya dibawa-bawa. Apalagi pribadi saya dibilang saya itu nenek. Di mana pikiran Anda gitu loh? Anda nggak pernah ngeliatin Wikipedia, ya kan? Gua aja nggak pernah ngeliat dia. Kita pengacara udah termasuk ngetop loh. Saya juga di DKI Jakarta juga pengurus juga. Jadi bukan yang kaleng-kaleng. Ketika saya dihina begitu, wajar dong teman-teman saya sesama advokat, ya kan tersinggung semuanya gitu. Karena kita nggak pernah main personal ya. Kalau memang Anda advokat yang memang profesional, langsung ya kan kasus hukumnya gitu loh. Jangan main personal body shaming. Apa urusannya gua nggak pernah kenal lo. Ya kan tahu nama lu aja kagak, tiba-tiba lu bilang gua nenek. Lu siapa gitu loh, berani menghina gua. Ini kan penghinaan melalui ITE gitu. Ini udah jelas gitu. Coba kalian buktikan coba. Saya pernah nggak apakah anak saya umur 15 tahun pernah nggak melahirkan anak? Kalau tidak, selesai kamu sama saya. Bang Daus, jadi sebentar, saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau